Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah. Kita datang kepada Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan duduk diam untuk mendengarkan akan firman Allah. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Biarlah pada hari ini Tuhan datang melawat kami semua. Sampaikan pesan-pesan-Mu dan sampaikan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Sampaikan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami semua, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan mau-Mu Tuhan, kehendak-Mu bagi gereja-Mu. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bersama-sama dengan kami, maka hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan, kita sedang berbicara hari-hari ini tentang perempuan mandul. Ada 8 perempuan mandul di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Sarai, yang kedua adalah Ribka, yang ketiga adalah Rachel, yang keempat adalah istri Manoah, ya, yang kemudian melahirkan Simson, yang kelima adalah Hana, yang melahirkan Samuel, yang keenam itu adalah perempuan Sunem, dan yang ketujuh adalah Elisabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan yang ke-8, yang satu-satunya yang tidak mendapatkan anak, yaitu Mikal, istri daripada Raja Daud, anak daripada Raja Saul. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang Rachel. Siapakah Rachel ini? Rachel ini adalah anak daripada Laban, yang kemudian ketika diambil oleh Yakub menjadi istrinya, maka dia melahirkan 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Rachel, Alkitab menceritakan kepada kita Kejadian pasal 29 ayat yang ke-17. Kejadian 29 ayat yang ke-17. Dia adalah seorang yang elok sikapnya dan cantik parasnya. Artinya memiliki kecantikan dalam, ya, inner beauty, dan juga di backup oleh saudara-saudara tampilan jasmani yang dikatakan cantik. Nah, ini memang yang harus menjadi teladan bagi kita semua, bagi orang tua yang mencarikan jodoh bagi anak, atau laki-laki yang mencari jodoh. Yang dicari adalah perempuan yang cantik atau elok, ya, manusia dalamnya, tapi juga cantik wajahnya. Tentu saja ya, setiap orang mau mendapatkan pasangan hidup yang cantik. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, waspadalah kepada yang saya sebut face trap, ya, atau perangkap wajah, atau juga yang disebut deceptive face, atau wajah yang menipu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada orang yang kelihatannya di luarnya baik, tetapi dalamnya tidak baik. Isinya itu buruk. Ada yang mengatakan, don't just book by the cover. Jangan menilai sebuah buku itu dari covernya. Karena banyak buku yang di luarnya atau covernya itu bagus sekali, casingnya itu bagus, tetapi isinya sampah yang tidak ada gunanya. Demikian juga tentu bagi wanita-wanita ketika mencari jodoh, jangan terperangkap kepada wajah, kepada tampilan luarnya, tetapi telitilah, ya, bagian manusia dalamnya, karakternya, sifatnya, dan selanjutnya. Kenapa saudara-saudara? Karena orang tidak menikah dengan wajah, atau orang tidak menikah dengan wajah saja, tetapi orang itu menikah dengan seluruh kepribadian orang itu, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kita lihat tentang Rachel ini di ayat yang ke-18. Saudara-saudara, Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18. Dikatakan dia dicintai oleh Yakub. Ya, sikap dan karakter yang baik yang dipunyainya membuat Yakub itu jatuh cinta. Dan bahkan ini juga berlaku bagi kita, saudara-saudara. Ya, milikilah karakter yang baik, sikap hidup yang baik, sehingga kita dicintai dan disukai banyak orang.
Penting sekali saudara-saudara kita menjaga sikap kita di dunia ini, supaya kehadiran kita di sebuah tempat, di semua keadaan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kita disukai oleh semua orang. Saya ingat cerita tentang gereja mula-mula, kalau sudah membaca di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47, saudara-saudara, dikatakan bahwa sambil memuji Allah mereka disukai oleh semua orang. Jadi gereja mula-mula ini yang ada di Yerusalem ditambahkan jumlahnya setiap hari karena sikap mereka, karakter mereka menjadi teladan dan menjadi contoh bagi banyak orang, sehingga jumlah orang yang diselamatkan itu kemudian semakin bertambah. Saudara-saudara, kita belajar tentang Rahel. Elok sikapnya, cantik parasnya. Dan sekali lagi saudara-saudara, ini teladan yang baik bahwa kita harus memiliki hidup yang baik yang disukai oleh semua orang. Rahel dicintai oleh Yakub, kita gereja harus disukai ya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar ini saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disukai oleh banyak orang? Yang pertama adalah milikilah perkataan yang baik. Ini saudara ya, tutur kata yang baik. Tutur kata yang rohani. Tutur kata yang meneduhkan. Tutur kata yang membuat orang nyaman. Orang lain yang mendengarkan perkataan kita itu nyaman. Hari-hari ini kita melihat ketakutan-ketakutan di luar sana. Kegentaran-kegentaran. Orang-orang banyak yang paranoid. Ya, tidak berani keluar rumah, ada yang tidak berani melakukan aktivitas, ada orang yang ketakutan kepada masa depannya, kepada ekonominya, pekerjaannya, perusahaannya. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita ikut menambah ketakutan itu atau tidak? Atau saudara-saudara, apa yang kita lakukan, baik itu perkataan-perkataan kita, ya ketika kita menelpon orang, ketika kita video call, ketika kita chatting dengan orang, apakah perkataan kita yang dituangkan dengan tulisan di atas sebuah tulisan dapat menguatkan atau memberikan support kepada orang lain atau tidak? Memberikan semangat kepada orang lain atau tidak? Apakah perkataan kita atau chatting kita itu memberikan penghiburan, memberikan harapan akan hari esok kepada orang lain atau tidak? Ataukah saudara-saudara kita bisa mendorong orang lain supaya jangan putus asa, ya, bahwa besok ada pengharapan, besok adalah hari yang dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan pada hari ini, maka besok akan menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua. Saudara-saudara, karena pada hari-hari ini begitu banyak tulisan-tulisan yang membuat orang gentar, ya, membuat orang panik. Ketika kita mengajukan sebuah statement atau menyampaikan statement kita, ya, marilah kita mau menyampaikan statement yang baik bagi orang. Ketika orang membacanya, orang mendengarkannya, maka orang merasa ada sebuah pengharapan pada hari yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disukai oleh banyak orang? Saudara-saudara, perkataan. Yang kedua adalah milikilah tata kerama, etika kekristenan, adat istiadat yang sopan atau sopan santun. Umpamanya apa saudara-saudara? Hargailah otoritas. Ini bicara tentang etika kekristenan. Hargai otoritas kepada orang tua, pemimpin rohani, kepada majikan kita. Saya seringkali ada anak-anak yang minta izin. Tapi sebenarnya bukan minta izin, penyampaian. Pap, saya tidak masuk hari ini, terima kasih. Ya, itu tidak punya etika, saudara, ya. Karena sebenarnya keputusan atau masuk atau tidak itu ada di pimpinan, bukan kepada orang yang minta izin ini. Karena banyak orang melupakan etika. Ya, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan,
Perhatikanlah saudara-saudara. Sebenarnya pengambilan keputusan itu ada pada posisi mana. Kalau hari ini Anda pegawai toko, dan kemudian Anda mempunyai hajat atau sakit atau tidak masuk atau dengan berbagai alasan, dan kemudian Anda menelpon bos saudara pada siang hari, kok maaf ya, saya tadi pagi tidak masuk karena badan saya tidak enak. Padahal saudara-saudara seharusnya dari pagi Anda menyampaikan, bolehkah saya tidak masuk karena saya lagi sakit. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ini berbicara tentang etika, tata krama. Apakah kita tahu menempatkan diri kita pada tempat yang benar atau tidak? Lalu, hargai senioritas. Ya, orang-orang yang lebih dahulu berjuang ya, dari kita. Saya banyak kali dalam pertemuan-pertemuan hamba-hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa mari kita menghargai senioritas. Kalau saya datang ke Manado tahun 2000, perintisan gereja di Manado. Tapi ada orang yang sejak tahun 80 sudah ada di Manado. Ya, tentu dia lebih tua dari saya. Ya, saudara-saudara, saya berusaha untuk memberikan respect, penghormatan kepada mereka. Kenapa? Mereka yang lebih dahulu membuka jalan. Ya, kita ini cuma ikut di belakang. Di depan itu saudara selalu bicara tentang pertarungan, berbicara tentang harga yang mahal yang harus dibayar. Orang yang ikut di belakangnya itu ada di zona yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya? Ya, saudara-saudara, supaya kita disukai oleh banyak orang, hargailah senioritas. Tata krama, etika kekristenan itu ada di sana. Hargai buah yang dihasilkan oleh orang lain. Kalau Anda melihat orang berhasil, saudara, berikan penghormatan kepada dia. Dia berhasil, kenapa? Sebab dia berjuang. Dia berhasil. Kenapa? Sebab ada harga yang dia bayar. Jangan iri hati, jangan cemburu, ya, jangan mau mengambil apa yang orang sudah hasilkan di dalam kehidupannya, tetapi teladanilah, contohilah, berikan respect, hormat kepada dia. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah milikilah tindakan yang baik. Tindakan yang baik. Bertindaklah dengan baik. Jangan melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain, ya, yang curang, saudara, ya, karakter menipu, yang suka mengambil untung dari orang lain. Saya banyak melihat di luar sana orang-orang yang berkarakter seperti ini. Segala macam cara dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu urusan kecil sampai kepada urusan besar. Dan saya memperhatikan saudara-saudara bahwa orang yang memiliki karakter seperti ini, hidupnya akan stagnasi. Dia hidupnya akan stagnasi. Akal-akalan itu tidak akan pernah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saya mau ulangi ini. Semua tindakan akal-akalan tidak akan pernah mendapatkan restu, mendapatkan berkat dari Tuhan. Maka banyak kita melihat orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang polos, orang-orang yang tidak punya karakter menipu. Kita melihat bagaimana buah kehidupannya menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu, menjadikan engkau seorang yang murah hati, mudah mengulurkan tangan, ya, mudah memberkati orang, mudah menolong orang, tidak hanya berbicara egosentris. Tapi bagaimana kita punya impact, punya dampak kepada orang lain. Sehingga saudara-saudara, hidup kita ini ada harganya, ada gunanya kita tinggal di dunia ini. Karena banyak orang lain yang mendapatkan berkat dari dalam kehidupan kita. Lagi saudara, kita lihat tentang Rahel. Cantik, jasmani dan rohani, dicintai oleh Yakub. Lalu, sayang sekali saudara-saudara bahwa Rahel ini hidupnya menderita. Pada masa-masa tertentu, dia dan kakaknya Lea itu menderita. Karena Yakub mengambil dua adik kakak ini menjadi istrinya, ya, anak daripada Laban. Dia bekerja 7 tahun, dia mendapatkan Lea. Dia bekerja lagi 7 tahun, dia mendapatkan adiknya Lea, yaitu Rahel. Coba kita lihat. Rahel ini dicintai, tetapi dia mandul. Bandul, tidak punya anak. Lea melahirkan anak,
tetapi tidak dicintai oleh Yakub. Saudara-saudara, mari kita merenungkan hal ini. Mana ada kesempurnaan di dunia ini? Adakah di dunia ini yang disebut kebahagiaan lengkap? Tidak ada. Tidak ada. Saudara mau model seperti apa, cari uang seperti apa, punya rumah seperti apa, ya, memenuhi semua hobi dan sebagainya. Saudara, tetapi yang namanya kebahagiaan lengkap sempurna tidak ada di dunia ini. Orang yang mencari kebahagiaan sempurna di dunia ini pasti akan kecewa. Karena setiap bagian-bagian dalam hidup kita pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Dunia ini, saudara-saudara, penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak nyaman. Makanya Alkitab mengatakan bahwa pada satu hari kemah yang kita tempati ini akan dibongkar. Selama kita ada di dalam kemah ini, ya kita mengeluh, ya banyak sekali keluhan-keluhan. Lalu Rahel dan kakaknya ini, saudara-saudara, sayang sekali mereka mengalami penderitaan. Dalam satu masa di dalam hidup mereka mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Kenapa? Coba lihat ini. Rahel dicintai oleh Yakub, tapi mandul. Lea punya anak, tetapi tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Saudara-saudara, mana ada kesempurnaan di dunia ini? Adakah yang disebut kebahagiaan lengkap di dunia ini? Tidak ada. Karena setiap manusia itu punya sesuatu yang menyukakan hati, tetapi tetap di dalam hidup mereka ada bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Maka kitab Korintus bilang begini, pada satu hari kemah yang kita tempati ini akan dibongkar. Selama kita hidup di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh banyaknya penderitaan. Saudara-saudara, adakah kesempurnaan di dunia ini? Tidak ada. Adakah kebahagiaan lengkap di dunia ini? Tidak ada. Ada orang yang mempunyai kelebihan sesuatu, tetapi dia tetap punya kekurangan. Ada orang yang hidupnya sepertinya penuh dengan sukacita, tetapi tetap di dalam hidupnya ada duri di dalam daging. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 1 bilang begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh banyak keluhan. Karena kita merindukan mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh berat-beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Selama kita ada di dunia ini, Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah menjadikan dunia ini tujuan yang terakhir. Oke? Jangan pernah menjadikan tempat kita di dunia ini sebagai tempat yang kekal selama-lamanya. Tidak, saudara. Ada batasan waktu kita tinggal di dunia ini. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jangan jatuh cinta kepada dunia ini lebih daripada kekekalan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Biarlah engkau mencintai dunia ini selama kita ada di dunia ini. Tetapi saudara, hati kita tertuju kepada Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Ketika engkau bertarung di dunia ini, cari uang boleh, bekerja boleh, ya, karir boleh, tetapi itu bukan last destiny, itu bukan tujuan akhir. Sebab dunia ini sementara saja, temporary. Alkitab berkata 70-80 tahun. Saudara, sehingga kemudian ketika kita mempunyai pengertian ini, kita akan mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini tidak mengapa. Ketika aku mengalami sebuah persoalan tidak mengapa, asal jangan aku kehilangan kesempatan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Karena dunia ini memang tidak ada yang sempurna, ya.
Rahel menderita, saudara-saudara, karena dia melihat keberuntungan daripada Lea punya anak. Lalu, Lea menderita, dia lupa, saudara, dia punya berkat, dia punya anak yang tidak dipunyai oleh Rahel. Berkat itu ada padanya, tapi karena dia selalu membandingkan dirinya dengan saudarinya, ya, Rahel membandingkan diri dengan Lea, Lea membandingkan diri dengan Rahel, maka mereka dua-duanya menderita, mengalami kesusahan. Dunia ini akan selalu menyedihkan, saudara-saudara, kalau kita melihat dari sisi susahnya. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ini perenungan, saudara. Yang pertama, sikap yang benar adalah ucapan syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas apa yang engkau punyai hari ini. Ya, kalau hari ini saudara masih punya tubuh lengkap, mungkin uang karena COVID-19 ini uang kita menipis, menurun. Tapi mengucap syukurlah kita masih sehat, kita masih kuat. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mengucap syukur, saudara-saudara, itu akan memunculkan hati yang gembira. Karena kalau kita mengucap syukur, saudara-saudara, akan memunculkan hati yang gembira. Kalau hati kita gembira, akan mendatangkan kesehatan yang baik. Percaya katakan amin. Sebab kenapa, saudara? Hati yang gembira itu membuat saudara wajah ini berseri-seri, pengurapan Tuhan turun atas kita, penyakit itu akan disingkirkan. Alkitab berkata semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Dan ini adalah penyakit. Apa yang terjadi dengan Rahel? Hidupnya itu tertekan, saudara. Kejadian pasal 30 ayat 1. Kejadian pasal 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku mati. Bapak Ibu, tekanan akan memunculkan banyak sekali persoalan di dalam hidup ini. Yang terjadi kepada Rahel adalah dia cemburu. Iri hati kepada kakaknya. Akibatnya apa, saudara? Hubungan itu menjadi rusak. Banyak orang yang ketika dia menghadapi tekanan, dia berkelahi, saudara. Berkelahi dengan saudaranya, berantem dengan istrinya, bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan mertuanya, berkelahi dengan anak-anaknya, dan selanjutnya. Saya mendengarkan berita, salah satu bagian yang menyedihkan dari stay at home ini adalah ternyata memunculkan banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Berpisah. Loh, ketika diteliti kenapa, selama ini mereka tinggal bersama-sama dengan suami istri dalam satu rumah, pagi-pagi suaminya pergi kerja, nanti pulang sudah malam, sudah capek, tidur, dan komunikasi itu pendek-pendek saja. Besoknya hal yang sama. Pergi ke kerja, pulangnya malam. Sekarang ternyata ketika mereka tinggal bersama-sama 24 jam, ketahuan, saudara, ya, karakternya yang tidak baik. Suami tidak suka apa yang dilakukan istri, istri tidak suka apa yang cara bicaranya suami, sehingga kemudian ribut memunculkan persoalan sampai kemudian perpisahan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tekanan itu akan memunculkan banyak sekali persoalan. Bagi Rahel, karena dia tertekan, muncul kecemburuan. Karena dia kecemburuan kepada kakaknya, dia tekan suaminya. Apa yang dia lakukan kepada suaminya? Dia minta anak. Akibatnya apa? Yakub menjadi marah. Ya, dikatakan di ayat yang kedua, Kejadian pasal 30 ayat yang kedua. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah engkau mengandung? Saudara-saudara, sekali lagi, waspadalah menghadapi situasi sekarang. Apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga? Yang namanya stay at home ini, jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut. Ya,
Lalu jangan banyak membandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan orang lain, jangan bandingkan istrimu dengan orang lain. Beda, saudara. Ya, setiap orang itu kelihatannya dari jauh baik. Saya mau beritahu, banyak cacat di dalamnya. Yang kau hadapi hari ini, baik itu suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, itulah pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Naikkanlah ucapan syukur. Ya, angkat hatimu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang aku punyai, setiap orang yang ada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga? Belajarlah menikmati keadaan ini. Belajarlah menikmati keadaan ini. Saya banyak mendengarkan cerita-cerita ibu-ibu, anak-anak, orang bapak-bapak, mereka berusaha menikmati. Ya, ada yang sekarang pandai membuat kue. Yang dulu tidak pernah tahu namanya dapur, bapak-bapak bisa bikin kue. Ya, sekarang muncul resep-resep baru. Si istri bisa memasak sesuatu yang baru. Suami tanya, "Ma, ini makanan beli di mana?" "Oh enggak, saya buat." "Masa sih bisa buat?" "Bisa." "Dari mana belajarnya?" "Google." Ya, saudara-saudara, belajarlah menikmati keadaan ini. Saya mau coba mancing ikan, ya, karena di depan gereja laut. Lalu kemudian cari toko alat pancing. Saya dengar katanya antri di toko itu, antri banyak sekali orang. Ternyata sekarang banyak orang yang mulai belajar untuk mancing. Ya, kenapa saudara? Supaya bisa menikmati keadaan ini. Jangan dunia sudah susah, ekonomi sudah susah, kemudian kita tekan diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Carilah kesibukan-kesibukan yang berguna. Oke? Orang tua yang punya anak kecil, cari kesibukan yang berguna. Mulai didik anakmu. Tidak tahu bahasa Inggris, coba carikan kamus. Didik anak-anak belajar table, ya, sudah ya, food, dan selanjutnya didiklah anakmu dengan kegiatan-kegiatan yang berguna. Coba latih suaranya. Siapa tahu Anda mempunyai suara yang baik yang selama ini tidak pernah dikembangkan. Coba latihan, barangkali akan muncul sebuah suara yang dapat dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi dengan Rahel? Dia menekan suaminya. Yang ketiga, pikirannya pendek. Dia mau mati. Ya. "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Saya ingat cerita tentang Elia ketika dia ditekan oleh Isabel bahwa besok dia akan dibunuh oleh Isabel. Saudara, Elia kemudian melarikan diri ke padang gurun dan dia bilang kepada Tuhan, "Cukuplah Tuhan." Ya, dan dia mau mati, saudara ya. Tekanan itu membuat pikiran itu menjadi pendek, ingin mati. Saya ingat cerita tentang janda Sarfat. Kalau Anda membaca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, ini ketika Elia tiba di Sarfat dan dia minta air dan dia minta roti. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Kami akan mati. Bapak Ibu, tekanan itu begitu kuat. Sehingga bagi janda Sarfat ini adalah last food. Makanan yang terakhir, setelah itu mati. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari tekanan? Kalau hari ini saudara tertekan, ya, oleh keadaan, saya tidak tahu apa yang menekan saudara. Kejadian-kejadian apa yang membuat hatimu galau? Ya, masalah-masalah apa yang membuat hatimu begitu panik? Pikiran-pikiran itu begitu panik. Apa yang mesti kita lakukan? Saudara-saudara, kita percaya kita mempunyai seorang penolong, yaitu Roh Kudus.
Dialah yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk jalan keluar. Saya percaya saudara, Tuhan itu adalah jalan. Ya, dan tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Alkitab bilang begini, Wahyu 3 ayat 8. Jika dia membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan itu yang membukakan pintu, tidak ada yang dapat menutup. Bapak Ibu, ketika orang Israel berdiri di Laut Teberau, di belakang mereka itu adalah Firaun yang mengejar dengan keretanya yang luar biasa. Di depan mereka air, dan kemudian mereka mulai panik. Tapi saya mau beritahu, ada tongkat di tangan Musa. Tongkat inilah yang oleh Tuhan mendapatkan otoritas. Maka Tuhan berkata, Musa, ulurkanlah tongkatmu. Dan ketika Musa mengulurkan tongkatnya, maka laut itu terbelah menjadi dua. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah seringkali kita tidak sabar. Kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita mau instan. Ya, kita mau Tuhan menjawab kita sekarang. Kita tidak pernah mau tahu bahwa Tuhan itu mempunyai waktunya sendiri. Tuhan itu seringkali berlambat-lambat, tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah percayailah Dia. Minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Saya melihat banyak sekali inovasi-inovasi anak-anak Tuhan menghadapi COVID ini. Ketika semua income itu stop. Mereka mulai menjual ini, coba membuat ini, memasarkan ini, saudara-saudara. Dan selalu ada jalan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu, milikilah keberanian untuk melangkah. Untuk bertindak, saudara-saudara. Ya, keluarlah dari tekanan, melangkahlah. Minta kepada Tuhan otoritas. Supaya ketika engkau melangkah meninggalkan masalah itu. Ya, saudara-saudara, maka engkau akan diluputkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Dia sanggup untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Dan ketika Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkah. Dan ketika kita melangkah, Dia yang akan menyertai langkah perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Rahel, saudara-saudara? Dari seorang perempuan mandul, hidupnya sangat menderita. Hidupnya sangat tertekan sampai dia mau mati. Tapi ketika Tuhan memberkati hidupnya, dia melahirkan yaitu 2 orang anak. Yusuf yang kemudian melahirkan Manasye dan Efraim. Lalu kemudian anak yang kedua yaitu Benyamin. Ya, saudara-saudara, dia melahirkan yaitu suku-suku bangsa yang besar. Dari perempuan yang tidak punya masa depan menjadi perempuan yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Mari saudara-saudara, lepaskan dirimu dari semua tekanan. Lakukan hal yang baik dalam hidup ini. Kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menyenangkan hati orang lain, kita disukai oleh banyak orang, saudara-saudara, dan kemudian saya percaya bahwa hari esok adalah hari yang menjadi hari kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi Allah kami yang besar, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang gagah perkasa. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami. Hari-hari yang akan datang Tuhan, gelap bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika tiang awan dan tiang api berjalan di depan kami, maka akan ada kemenangan, akan ada sukacita, akan ada berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati bangsa kami Indonesia, berkati provinsi kami, kota kami Manado Tuhan. Kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebentar kami akan selesai dengan ibadah kami. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Gereja Tuhan, jadilah orang-orang kuat, orang-orang yang tangguh, menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan, berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus,
turun menyertai, membimbing, menuntun kita semua sekarang, besok, seterusnya. Sampai Maranatha mempelai laki-laki datang menjemput gerejanya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang hebat, dahsyat dan luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom. Amin.